Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua, sehingga kita oleh Allah masih diberi kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada hari ini kita oleh Allah masih diberi nikmat yang banyak, sehingga kita pada hari ini masih bisa menikmati hari-hari Ramadan, waktu-waktu Ramadan, detik-detik Ramadan. Mari kita pergunakan bulan Ramadan yang penuh berkah ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kita mencapai predikat takwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. An Sahli bin Sa'idin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalun nasi bi khairin ma'ajilul fitru. Dari sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, berjumpa dengan bulan Ramadan adalah karunia yang sangat istimewa. Betapa tidak momen yang akan kita lewati pada bulan ini syarat dengan peluang. Bukan saja peluang mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Pada bulan Ramadan ini tersaji pula banyak ibrah, pelajaran, hikmah yang kita ambil. Jadi Ramadan bukan sekedar bulan berpuasa dan sholat tarawih. Lebih dari itu, Ramadan adalah madrasah, tempat membina diri, tempat memperbaiki diri supaya menjadi muslim yang lebih baik dan lebih baik. Di dalamnya bertabur tuntunan, bimbingan, dan arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan puasa itu sendiri. Sejak makan sahur hingga berbuka, bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir memandu kita. Jika kita tunduk dan patuh
pada bimbang itu, maka nilai puasa kita akan lebih maksimal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam urusan berbuka misalnya, meskipun berbuka nampak hanya urusan makan dan minum, tapi menjadi spesial karena di dalamnya ada petunjuk dan arahan Nabi Muhammad SAW yang mencerahkan. Tentu di balik setiap perintah selalu ada kebaikan yang menyertainya jika perintah itu diamalkan. Dalam hadis di awal, Rasulullah Muhammad SAW memotivasi kita untuk menyegerakan berbuka puasa. Dalam pandangan kita, boleh jadi berbuka puasa itu salah satu hal yang sangat biasa dan lumrah. Tanpa ada perintah khusus, seseorang tetap akan melakukannya. Sebab sebagai manusia memiliki naluri ingin makan ketika sepanjang hari menahannya. Namun berbuka puasa tidak lagi sebatas makan dan minum. Lebih dari itu, buka puasa telah menjadi perintah Rasulullah Muhammad SAW. Kita meyakini bahwa pada setiap perintah syar'i di dalamnya terdapat maslahat kebaikan. Syekh Muhammad Husain Al-Jizani berkata, syariat Islam ini dibangun di atas prinsip mewujudkan maslahat, mewujudkan kebaikan dalam mencegah mafsadat, mencegah kerusakan di dunia dan di akhirat. Karenanya syariat tidak memerintahkan sesuatu kecuali jika di dalamnya terdapat maslahat murni atau dominan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maslahat menyegerakan berbuka terlihat jelas pada lafaz hadis di awal. Syekh Al-Basam ketika menjelaskan hadis tersebut berkata, menyegerakan berbuka adalah tanda menetapnya kebaikan kepada siapa saja yang melakukannya, sekaligus juga tanda hilangnya kebaikan bagi yang meninggalkannya. Jadi kesempatan merebut kebaikan pada Ramadan hadir setiap saat, bahkan sampai perkara yang terkait makan dan minum sekalipun. Adapun makna menyegerakan dalam hadis di atas adalah jika telah dipastikan masuknya waktu berbuka. Jika belum masuk waktunya, kita harus memastikannya terlebih dahulu. Jangan pernah menyegerakan berbuka jika belum tiba atau masih meragukan. As-Sun'ani rahimahullah ketika menjelaskan hadis tersebut berkata, hadis ini merupakan dalil disunahkannya menyegerakan berbuka puasa jika telah tiba waktunya. Selain menyegerakan berbuka, masih banyak lagi sunnah lain terkait dengan berbuka puasa. Semisal berbuka dengan kurma atau air putih. Anas bin Malik, sahabat sekaligus pembantu Rasulullah Muhammad SAW, pernah bertutur, Rasulullah Muhammad SAW selalu berbuka dengan rutap sebelum sholat. Jika tidak ada, maka dengan kurma. Jika tidak ada, beliau meneguk beberapa tegukan air putih. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan ia menghasankannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah Muhammad SAW tidak merinci jenis-jenis kebaikan yang akan diraih orang yang menyegerakan berbuka.
salah satu tujuannya untuk menegaskan bahwa kebaikan di dalamnya sangat banyak dan bersifat umum. Namun, jika kita membaca lebih jauh, beberapa kebaikan berhasil diungkap oleh para ulama. Syekh Al-Bassam berkata, kebaikan yang dimaksudkan adalah kebaikan berupa mengikuti sunnah dan tidak diragukan lagi. Mengikuti sunnah adalah sebab meraih kebaikan dunia dan akhirat. Mengikuti Nabi Muhammad SAW juga merupakan satu-satunya cara yang Allah tetapkan untuk meraih cintanya. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Imran ayat 31. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, terkait menyegerakan berbuka secara khusus, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Hambaku yang paling aku cintai adalah hambaku yang menyegerakan berbuka." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari orang ini semakin terasa jika Ramadan sejatinya bulan multifungsi. Selain menawarkan fadilah keutamaan yang melimpah, Ramadan juga kaya dengan ibrah, pelajaran dan hikmah. Salah satunya spirit mengamalkan sunnah Nabi. Dalam Ramadan kita dilatih militan dalam mengamalkan sunnah Nabi. Tentu saja sunnah tidak saja dalam urusan berbuka. Dalam Ramadan sunnah hadir dalam setiap aktivitas yang kita jalankan. Sunnah hadir saat makan sahur, sholat subuh, sholat tarawih, membaca Al-Quran, dan amalan-amalan yang lainnya. Sudahkah kita melaksanakan itu semua dengan niat menjalankan dan meraih keutamaan mengikuti sunnah? Ketika motif ini telah hadir dalam diri kita, maka itu pertanda benih-benih cinta kita kepada Allah sudah mulai bersemi. Sebaliknya, jika belum pernah terbesit dalam hati, maka ada kekhawatiran aktivitas yang kita jalani tak lebih dari kebiasaan atau ikut-ikutan saja. Secara kasat mata, amalan bisa saja sama, tapi nilainya di sisi Allah berbeda karena motif dan maksud yang menyertainya berbeda. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, salah satu bentuk kebaikan dari menyegerakan berbuka adalah menyelisih cara beribadah orang-orang kafir. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, karena orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkan berbuka hingga bermunculan bintang-bintang. Hadis riwayat Abu Daud. Seorang muslim tidak saja mengaku dalam ucapan, tapi harus menampakkan Islam dalam kehidupannya. Semua itu tidak mungkin tercapai kecuali dengan barok atau berlepas diri dari kebiasaan orang-orang kafir. Pada bulan Ramadan ini kita ditarbiyah, dididik untuk membuat tembok pemisah antara kita dengan kebiasaan orang kafir. Bukan sekedar tampil beda,
menyelisih kebiasaan orang kafir adalah tuntutan akidah, karena menyerupai orang kafir akan menanamkan rasa cinta dan wala kepada mereka. Semoga Ramadan kita kali ini mampu dilaksanakan dengan sabar, ikhlas, dan mampu meraih predikat takwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya pada kita semua, sehingga kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya soleh, hamba-hamba bertakwa, hamba-hambanya yang dikaruniai Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan oleh Allah diberkahi hidup kita, diberkahi keluarga kita, diberkahi anak keturunan kita, diberkahi rezeki kita, diberkahi semua urusan kita. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberi Lailatul Qadar. Mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.